Pernah jatuh? Wah, pasti pernah dong. Ada pepatah bilang jatuh 7 kali, bangun 8 kali. Betul banget. Hidup itu memang penuh tantangan. Nah, yang bikin kita hebat adalah kemampuan untuk bangkit lagi. Itulah yang namanya ketahanan diri. Bukan berarti kita jadi kebal masalah ya. Justru sebaliknya. Ketahanan diri itu tentang bagaimana kita menghadapi masalah. Bagaimana kita belajar, tumbuh, dan jadi lebih kuat dari setiap rintangan. Di Indonesia, banyak contoh inspiratif loh. Dulu, para pahlawan kita berjuang tanpa lelah untuk meraih kemerdekaan. Sekarang, para petani kita bekerja keras di bawah terik matahari. Semangat pantang menyerah inilah yang harus kita tiru. Tanpa ketahanan diri, kita gampang nyerah saat ada masalah. Kita bisa merasa putus asa, bingung mau ngapain, dan susah meraih cita-cita. Tapi dengan ketahanan diri, kita bisa mengubah tantangan jadi peluang. Ketahanan diri itu asalnya dari dalam diri kita sendiri. Ia adalah gabungan dari keyakinan, sikap, dan tindakan. Orang yang punya ketahanan diri itu punya keyakinan kuat pada dirinya sendiri. Mereka nggak gampang nyerah sama rasa takut atau keraguan. Mereka melihat kegagalan sebagai pelajaran berharga, bukan akhir dari segalanya. Ingat kisah Thomas Alva Edison? Ribuan kali gagal menemukan bola lampu, tapi beliau nggak pernah nyerah. Dan akhirnya, dunia pun terang benderang berkat penemuannya. Ketahanan diri juga berarti punya sikap positif. Fokus pada solusi, bukan masalah. Lihat peluang di balik setiap kesulitan. Seperti kata pepatah, habis gelap terbitlah terang. Apa saja sih manfaatnya? Banyak banget. Ketahanan diri bantu kita mengatasi stres, meningkatkan kesehatan mental, dan membangun hubungan yang lebih kuat. Kita jadi lebih percaya diri, optimis, dan siap menghadapi apapun. Gimana ya caranya meningkatkan ketahanan diri? Tenang, ada banyak cara kok. Pertama, kenali dan terima emosi kamu. Jangan dipendam sendiri ya. Bicaralah dengan teman, keluarga, atau ahlinya. Kedua, bangun hubungan yang kuat. Dukungan dari orang sekitar itu penting banget. Bergabunglah dengan komunitas, ikuti kegiatan sosial, dan luangkan waktu bersama orang-orang tercinta. Seperti kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ketiga, jaga kesehatan fisik dan mental. Olahraga teratur, makan makanan bergizi, dan tidur yang cukup. Jangan lupa luangkan waktu untuk bersantai-santai dan melakukan hal-hal yang kamu sukai. Terakhir, ingatlah bahwa ketahanan diri itu proses, bukan tujuan akhir. Akan ada saatnya kita naik dan turun. Yang terpenting adalah terus belajar, bertumbuh, dan bangkit kembali. Hidup di Indonesia itu unik dan penuh warna. Macet, banjir, deadline pekerjaan, semua itu bisa menguji ketahanan kita. Tapi, disitulah letak ujiannya. Bisakah kita tetap tenang, sabar, dan mencari solusi? Bayangkan kamu terjebak macet parah. Daripada stres dan marah-marah, bagaimana kalau kita ubah cara pandang? Manfaatkan waktu untuk mendengarkan musik favorit, membaca buku, atau menelepon keluarga. Atau saat menghadapi masalah di tempat kerja. Jangan panik, cari tahu akar masalahnya, buat rencana, dan bicarakan dengan baik. Ingat, setiap masalah pasti ada solusinya. Contoh lainnya, saat kita mengalami kegagalan, mungkin gagal ujian, gagal dalam pekerjaan, atau gagal dalam hubungan. Jangan biarkan kegagalan mendefinisikan diri kita. Ambil pelajarannya, belajar dari kesalahan, dan coba lagi. Hidup ini seperti naik sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kita harus terus bergerak maju. Ketahanan diri adalah kunci untuk terus mengayuh, melewati rintangan, dan mencapai tujuan. Ingatlah, kamu tidak sendirian. Kita semua punya kekuatan untuk bangkit kembali. Gali potensi diri, asah ketahanan diri, dan hadapi hidup dengan penuh semangat. Seperti kata Bung Karno, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi, mari kita bangkit bersama, membangun Indonesia yang lebih kuat dan tangguh. Maju terus, pantang menyerah.